Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggraita Puspitasari dari kelas 11 IP 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang perdagangan internasional. A. Pengertian perdagangan internasional. Perdagangan internasional adalah aktivitas transaksi yang dilakukan pelaku ekonomi lintas negara dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Nah, perdagangan internasional dapat diartikan pula sebagai kegiatan tukar-menukar atau jual-beli barang dan jasa yang terjadi antara dua negara atau lebih dengan tujuan keuntungan. B. Manfaat perdagangan internasional. 1. Menjaga stabilitas harga. 2. Menambah devisa negara. 3. Memperluas lapangan kerja. 4. Transfer teknologi. 5. Memperluas pasar hasil produksi dalam negeri. 6. Peningkatan kualitas produk. 7. Meningkatkan daya saing negara di dunia internasional. 8. Mempererat persahabatan antar negara dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. C. Faktor pendorong dan penghambat perdagangan internasional. Yang pertama ada faktor pendorong perdagangan internasional, yaitu perbedaan sumber daya alam, perbedaan sumber daya manusia, keuntungan dari adanya spesialisasi, selera atau diferensiasi produk, perbedaan teknologi, kemampuan negara memproduksi barang atau jasa, perbedaan biaya produksi, perbedaan sosial dan kebudayaan. Lalu yang kedua ada faktor penghambat perdagangan internasional, yaitu kebijakan proteksi oleh pemerintah, apresiasi mata uang dalam negeri, kualitas sumber daya yang rendah, perbedaan sistem pembayaran antar negara yang sulit dan risiko tinggi, terjadinya perang, proteksi wilayah regional, jarak antar negara atau biaya transportasi. D. Teori perdagangan internasional. Terdapat dua teori, yaitu teori klasik dan teori modern. Teori klasik terdiri dari teori keunggulan mutlak. Teori keunggulan mutlak adalah teori yang mengungkapkan pertukaran akan terjadi di antara dua negara jika setiap negara memiliki keunggulan dalam memproduksi barang tertentu. Lalu ada teori keunggulan komparatif. Teori keunggulan komparatif memiliki arti suatu negara mempunyai keunggulan yang lebih besar pada satu jenis barang dibandingkan barang lainnya. Selanjutnya ada teori modern. Teori modern terdiri dari teori proporsi faktor-faktor produksi. Artinya, tiap negara memiliki faktor-faktor produksi neoklasik dalam perbandingan yang berbeda-beda. Namun, untuk menghasilkan suatu barang tertentu diperlukan kombinasi faktor-faktor produksi tertentu pula. E. Kebijakan perdagangan internasional. Yang pertama, pengertian kebijakan perdagangan internasional. Kebijakan perdagangan internasional adalah kebijakan pemerintah dalam mengatur proses pertukaran barang atau jasa antar pelaku ekonomi lintas negara. Yang kedua, macam-macam kebijakan perdagangan internasional. Kebijakan internasional dibagi menjadi dua, yaitu kebijakan ekspor dan kebijakan impor. Kebijakan ekspor terdiri dari tarif, subsidi, dumping, dan diskriminasi harga. Lalu kebijakan impor terdiri dari larangan impor, kuota, dan biaya masuk impor. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.